mendaki gunung tuh banyak ujiannya gitu ya. Termasuk dalam hal yang mistis gitu ya. Mistis nih, ini jadi momok juga nih bagi para pendaki nih. Nah, ini pendaki muslim punya pengalaman apa nih Bang? Dan kalau memang ada kejadian seperti itu, punya solusi apa nih? Bicara alam Indonesia ya, dalam hal ini gunung nggak akan ada habisnya, karena kekayaan alam Indonesia dan keindahannya sangat-sangatlah luar biasa. Kalau kita bicara gunung, kita akan teringat sosok ya, aktivis politik ya, cinta alam juga dalam hal ini gunung ya. Terus film Vertical Horizon ya. Horizon. Terus yang terakhir nih film 5 cm. Terakhir itu di tahun berapa ya? 2015 atau 2015 Everest ya? Everest, betul. Vertical Limit ya. Real Limit apa? Iya, Vertical Limit. Maaf, salah. Jadi bicara gunung ya memang nggak ada habisnya, dan banyak pengalaman, banyak keseruan yang diterima oleh pecintanya ya. Tapi jangan salah juga, tak jarang juga bahaya mengintai gitu ya. Hal-hal yang beresiko dari naik gunung itu sendiri. Kita akan kupas kurang lebih setengah jam bersama pakarnya. Kita sambut sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya? Alhamdulillah, khair ya. Syukran, alhamdulillah ini, bisa datang ke tempat Ana. Mungkin bisa perkenalkan dulu nih, Abang siapa nih? Ya, nama Teguh Supriyadi. Iya. Banyak yang bilang juga Abdurrahim. Ya. Sebagai apa nih di KPMI? KPMI ya, iya. KPMI Komunitas Pendaki Muslim Indonesia 313. 313 ya. Ketua umumnya berarti ya, bisa dibilang. Ya, pendiri aja lah gitu ya. Artinya membangkitkan semangat anak-anak muda. Masya Allah. Untuk berkegiatan di luar tapi nggak lupa ibadah. Masya Allah. Sini bajunya KPMI. Jagalah apa ini, Bang? Jagalah sholat selalu meskipun di gunung. Ya, kita akan kadang-kadang lupa ya. Dan naik gunung lupa sholat. Lupa sholat ya. Kita akan sama-sama tanya beliau. Bang, Komunitas Pendaki Muslim Indonesia. Nah, ini ceritanya gimana nih Bang? Kok bisa ada Komunitas Pendaki Muslim Indonesia nih? Nah, bedanya apa nih dengan pendaki-pendaki lain? Oke. Silakan Bang. Baik. Jadi dulunya emang gue senang naik gunung dari kuliah gitu ya. Senang naik gunung dari kuliah ya, ketika itu masih mencari jati diri lah ya kan, senang sama teman-teman. Gue pikir wah banyak juga temen yang kecelakaan di gunung dan sebagainya. Ntar kalau gue mati di gunung gimana nih? Itu mikir gitu, wah gue nggak pernah sholat dan sebagainya. Kecelakaan resiko ya. Betul. Akhirnya mikir wah penting juga nih agama gitu. Akhirnya kita kombinasikan tuh hobi sama ibadah gitu. Gimana hobi kita ini bisa ada nilai ibadah gitu. Jadi yang pertama, kita jangan sampai tinggalkan sholat di gunung gitu. Akhirnya pikir kita bikin komunitas aja kali ya, biar anak-anak itu, anak muda kan dunianya petualang gitu ya. Jadi perlu kita arahkan gitu. Nah, udah akhirnya karena kebetulan gue ngajar juga nih di sekolah guru gitu, juga SMA. Iya. Jadi memang harus ngebina anak-anak tuh susah gimana, dia ternyata dunianya senangnya di petualang gitu. Yaudah kita arahkan, tujuannya sih untuk mereka semangat aja untuk agamanya. Jadi seperti itu. Sepertinya mengisi kosongan ya. Kosongan betul. Dari seorang pendaki itu sendiri, biasanya umumnya kalau mendaki itu ya sekedar mencintai alam gitu ya, sekedar tahu tekniknya. Tapi di sini ada
ibadahnya ya, Ibadahnya, ada betul. sholat, zikir dan lain sebagainya. Nah, jadi itu bedanya juga ya, Bang, Iya. ya, dengan yang pendaki-pendaki lain. Ya? Sebenarnya sih sama aja, mereka juga punya semangat ya, tinggal kita arahkan aja. Tujuan mereka baik semua gitu kan, tinggal kita arahkan. Terutama banyak yang mengatakan pecinta alam, kita tambahin nih pecinta yang menciptakan alam. Masya Allah. Pecinta Yang pencipta alam. yang menciptakan alam. Yang menciptakan alam. Masya Allah. Kan sebenarnya banyak yang tanya gini di sekolahan, ngapain sih naik-naik gunung gini? Justru belajar yang utama tuh di gunung ada gitu. Dia mau belajar apa nih? Belajar agama ada di gunung, ya kan? Kita melihat keindahan alam, ya kan? Tadabur alam. Tadabur alam. Itu agama. Ayat-ayat Gitu. Allah itu ya. Kalau belajar multimedia bisa sambil bawa kamera, kita bikin film di gunung kan keren. Gitu. Iya. Pelajaran IPA apalagi ilmu pengetahuan alam. Ya kan geografi bumi kan gitu. Semua ada di situ. Betul. Dan yang sosial masyarakatnya, ya kan berteman, bagaimana kita berteman dengan masyarakat desa sekitar dan sebagainya itu banyak. Iya. Nah, Bang Teguh, di sini kan ada KPMI, Komunitas Pendaki Muslim Indonesia, ada kata muslimnya gitu ya. Berarti non muslim nggak boleh dong? Boleh, ada beberapa kawan-kawan yang temen dia non muslim, ada yang dari Buddha, orang Kristen, mereka juga hobi mendaki. Ya. Mereka akrab dengan kita, semangat ya udah ikut aja, juga cuma ya, pas ya? lagi sholat jadi nungguin tas-tas kita nungguin. gitu. Nungguin. Bagus kan? Iya, gue jagain barang lu deh kata lu pada sholat. Iya. Ya mungkin dia ibadah Ya, dia agamanya ibadah sesuai sendiri, masing-masing ya, masing-masing. Iya. Nah, artinya kalau non muslim boleh, berarti jamaah lain seperti Salafi, jamaah Tabligh, Boleh, NU, welcome. siapa aja boleh ya. Silakan semuanya. Dengan semangat tadi ya. Betul, karena kita bersaudara, ya kan? Saudara. Kalau muslim ini ya terikat satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saudara. Mau dari Salafi, dari jamaah Tabligh, dari NU, Muhammadiyah dan yang lainnya, itu sama saudara kita. Gitu. Oke, lanjut lagi pertanyaan pada Bang Teguh nih. Iya. Bang Teguh, alam Indonesia ini kan kaya ya, indah itu ya. Menurut Bang Teguh, makna dari alam Indonesia dalam hal ini gunung ya, itu seperti apa? Kok bisa teman-teman nih jadi hobi, bahkan bisa menjadi ketagihan gitu loh. Ketagihan, Monggo, Bang betul. Teguh. Kayak ini ya, makan sambal gitu ya. Obat sambal. Nyobain pertama berat gitu. Pas selesai, wah bulan depan gue mau nyoba lagi. Gitu. Iya, betul. Ya karena memang Indonesia ini indah ya gitu ya. Kalau di gunung kan hutannya tropis ya. Kemudian banyak yang dieksplor gitu ya. Kita kan kaya dengan kepulauan, kemudian gunung, hutan, ya laut dan sebagainya. Jadi itulah yang mungkin tertantang ya buat anak-anak muda gitu. Kalau spesialisasi gunung ya, terutama gunung itu tantangannya lebih wow gitu ya. Itu. Sebenarnya sih kalau di dunia petualang itu bukan hanya hiking aja kan. Jadi ada kayak caving, gua, susur gua, terus kemudian ada climbing. Kemudian ada arung jeram, rafting ya. Terus ada panjat tebing dan sebagainya gitu. Salah satunya ya gunung yang menurut saya sangat-sangat cocok untuk pemula-pemula lah, untuk bisa menikmati keindahan alam Indonesia. Ini kan menjadi sebuah organisasi ya, KPMI ya, KPMI. Nah, ini anggotanya udah berapa sih dan ada cabangnya nggak nih kira-kira nih? Sebenarnya sih KPM ini bukan organisasi ya gitu. Hanya komunitas gitu. Komunitas saja. Yang suka naik bareng sama kita, ayo gitu. Jadi kalau untuk teman-teman kita ada dari beberapa kota-kota. Jadi enaknya gini Bang, ketika kita pengalaman nih mau naik ke daerah Jawa Tengah ya kan. Ketika kita mampir nih satu kota misalkan di Indramayu, kita punya teman kita kontak ya kan. Mampir bro, ya mampir. Base camp ya kan. Akhirnya kita sepanjang kota ada teman enak gitu. Ukuahnya lebih dapet gitu. Ya kalau untuk anggota banyakkan di Jawa aja sih, Jawa. Ya. Walaupun ada beberapa teman yang di luar pulau juga ada teman seperti itu. Iya. Nah, programnya apa nih, Bang? Kalau identik kan orang umum kan lihatnya pendaki muslim ya paling
sholat aja, ngaji aja di atas. Ada program-program lain nggak? Gitu. Sebenarnya program tuh udah banyak ya di komunitas-komunitas lain atau kajian-kajian lain ya, kegiatan-kegiatan lain gitu. Justru kalau di kita ini ya KPMI ini lebih ke kita ngedaki bareng ya kan. Kemudian ada kayak kita muzakarah. Kita muzakarah itu pertama kita berikan semangat mereka ya, fadilah-fadilahnya, keuntungan kita sholat berjamaah di gunung ya kan. Ya tetap di pendakian itu ada program gitu ya. Terus gimana misalkan kayak bab fikihnya nih wudu dengan air yang sedikit gimana caranya gitu kan, itu belajar juga gitu. Terus ya ketika ada sama teman-teman pendaki lain kita bisa menghimpun beberapa teman-teman bisa sholat berjamaah kan enak gitu. Itu aja. Syiarnya pun ada ya ketika mungkin lagi di camp banyak itu azan di situ teman-teman ya. Pernah dengar kan kalau di hutan belantara gitu kita azan nih, itu derajatnya lebih tinggi, 50 derajat gitu. Kalau di masjid kan 20 derajat kita nih sholat berjamaah. Tapi kalau di hutan ya kan kita azan kumandangkan 50 derajat gitu, lebih tinggi. Karena apa itu? Karena mungkin tingkat kesulitan ya. Ketika kita ngambil air wudu ya, subuh-subuh nih dinginnya luar biasa kan. Itu dia. Paling besar gitu. Pendaki muslim. Kata muslim pasti ada muslimahnya nih. Ini ada nggak anggota muslimahnya nih? Kalau ada syaratnya mungkin barangkali sahabat Peci Kembangkol ada wanita adik-adik perempuan yang mau ikut nih, ada nggak syarat-syaratnya? Sebenarnya saya tidak terlalu menyarankan kalau itu. Gitu. Anda sangat-sangat membatasi. Gitu. Iya. Pernah juga kan kejadian ibaratnya ahwat dia pergi keluar rumah sendiri tanpa izin dari orang tuanya kan repot juga gitu. Sebenarnya sih kita tidak melarang dan tidak menyarankan. Kalau untuk ahwat ada juga beberapa kawan-kawan yang ikut dan ada grupnya juga ada gitu. Lebih kita ke ikhwan sih. Ikhwan ya. Iya. Ikhwan. Tapi kalaupun ada ya tapi dengan syarat syarat-syarat tertentu misalnya harus ada yang dampingin bapaknya atau abangnya gitu ya. Kalau sama suaminya boleh deh. Ini jadi PR juga nih ya. Gimana caranya? Kan sekarang masih banyak yang nyambur. Iya. Jadi PR juga. Banyak kasus-kasus yang terulang kembali ya Bang ya. Apalagi kasus-kasus bagi pendaki pemula gitu ya. Seperti meninggalkan temannya yang sakit demi egonya untuk ke puncak. Terus ada lagi membuang sampah sembarangan. Terus mengambil bunga dulu vandalisme. Nah, ini tanggapannya gimana nih Bang? Khususnya bagi yang masih baru ya pendaki pemula nih. Iya. Jadi dalam hal ini memang kita harus mengikuti prosedur gitu ya dalam pendakian. Pertama kita safety first ya kan. Jangan pernah kita meninggalkan teman kita nih, apalagi yang baru kan gitu. Jadi kita harus bersama-sama gitu dalam mendaki itu. Apalagi lagi sakit gitu kan. Itu sangat pantang lah gitu. Kan banyak kasus yang hilang, teman-teman hilang. Dia salah jalur dan sebagainya karena nggak bareng rombongan gitu. Seperti itu. Vandalisme, coret-coret ya. Terus apalagi buang sampah sembarangan. Ini gunung bukan tempat sampah kan gitu. Malah kalau bisa kita harus membawa sampah kita ini turun dari gunungnya lebih banyak daripada yang kita bawa gitu. Kalau semua berpikir seperti itu, insya Allah bersih gunung. Cuma karena yang dibawa ini banyak, yang turunnya sedikit kan gitu. Iya. Ya termasuk tadi ya ada ngambil bunga-bunga berharga Edelweiss. Kan ada istilah tidak boleh mengambil kecuali gambar gitu. Foto jangan tinggalkan kecuali jejak dan jangan membunuh kecuali waktu gitu. Udah menjadi umum Bang ya, yang namanya mendaki gunung tuh banyak ujiannya gitu ya, termasuk dalam hal yang mistis gitu ya. mistis nih, ini jadi momok juga nih bagi para pendaki nih. Nah ini pendaki muslim punya pengalaman apa nih Bang? Dan kalau memang ada kejadian seperti itu punya solusi apa nih?
Yang pertama jangan takut lah. Dalam hal-hal seperti itu pertama kita jangan takut dan juga jangan sombong. Oh iya iya, Ya kan, jangan gitu. sombong ya. Iya, kan kita punya Allah gitu ya. Selama niat kita baik, insya Allah Allah akan lindungi, ya Allah akan selamatkan gitu. Dan memang kita harus meyakini, mempercayai bahwasanya bukan kita saja yang hidup di dunia ini, kan ada makhluk lain. Betul, kan gitu ya, jin dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau dalam hal penanganan, misalkan kejadian dan sebagainya, ya kita kita tolong dengan ya apa yang kita bisa. Pertama mungkin dengan kita baca ayat-ayat Quran dan sebagainya, kan. Kalau pengalaman sih apa ya alhamdulillah sih selama ini masih fine aja gitu. Iya, alhamdulillah. Pernah juga kayak serupan sering gitu. Ya. Mungkin mendaki lain nanti tangga. Waktu itu pernah bawa murid-murid LDKS juga pernah di daerah Gunung Bunder tuh. Itu banyak yang kena kesurupan gitu. Udah gitu ya udah kita tangani itu ya. Pertama kita ajak ngobrol aja. Kita ajak ngobrol ya. Tanya jinnya baik-baik gitu. Terus kita kita tawarkan gitu. Tawarkan, ente muslim nggak? Gitu. Kalau bukan muslim mau nggak ikut muslim nih? Gitu. Kita syahadat mau bahagia kan gitu. Iya bahagia. Kadang ada juga yang mau gitu. Kita syahadatin mau jinnya gitu. Tapi kalau nurutin kemauan mereka jangan. Minta kopi baik, kembang kantil apa jangan. Jadi dibawa tenang ya. Bawa tenang aja gitu. Udah kamu keluar ya. Bismillah, udah keluar. Gitu. Sebenarnya sih nggak perlu terlalu khawatir gitu, dalam hal itu. Walaupun juga banyak ya kisah-kisah mistis yang kita sering dengar kan, masuk ke desa jin kan gitu. Desa rawuh kan. Pasar apa itu? Bisa jadi itu kemungkinan gitu. Kan banyak teman-teman kita yang mengalami yang hilang gitu kan, kita nggak tahu mistis. Benar itu. Mungkin ya karena dia mau membuat pelanggaran di gunung. Biasanya seperti itu. Iya. Sombong tadi ya. Iya, membuat sesuatu pelanggaran dan tempatnya di situ tempat yang dimana gerbang mereka gitu. Ini Bang yang kira-kira dipersiapkan ya bagi para pendaki, khususnya bagi pendaki pemula ya, kalau gabung di KPMI nih gitu. Ya, pertama mental dulu ya, harus siap. Kemudian perlengkapan harus komplit ya, safety ya. Terus jangan meninggalkan sholat ya. Kalau untuk perlengkapan ya mungkin untuk yang awal-awal teman-teman yang ngedaki pemula jangan dianggap enteng ya. Kalau gunung itu persiapannya harus komplit gitu ya, mulai dari sepatu gunung, kemudian carrier, matras, penting matras nih. Ya, kemudian raincoat, jas hujan, kemudian headlamp itu sangat penting. Ya. Track pole-nya dan sebagainya. Banyak lah, kita harus searching ya, persiapan apa dan gunung apa yang kita dakin juga kita harus tahu ya. Ya, harus tahu ketinggiannya, jaraknya dan sebagainya. Ya, harus banyak baca artikelnya dulu gitu. Dan yang lebih baik adalah mendaki dengan yang sudah pernah gitu. Jangan sendiri, yang ngedampingin. Seperti itu. Insyaallah banyak ya yang berminat kayaknya mau gabung di KPMI nih. Nah ini gimana nih Bang cara gabungnya nih, cara daftarnya nih gabung di KPMI? Iya. Silakan main aja nih ke base camp kita di Tangerang Selatan. Kemudian kalau misalkan mau naik bareng ya bisa chat langsung lah ke WA Ana. Itu mau kapan-kapan kita ngedaki bareng, insyaallah dengan teman-teman juga yang pernah ngedaki gitu ya. Insyaallah mereka terjagalah untuk sholatnya gitu. Kita lebih tenang gitu. Kalau website atau medsos ada? Paling ya di Facebook ada, di Instagram gitu ada. Tinggal cek aja KPMI 313 Indonesia. KPMI 313 ya. Base camp di Tangerang Selatan, tepatnya di apa nih Bang daerah mana ini? Pondok Aren ya. Kita berada di ujung acara. Kita tunggu closing statement, pesan-pesan hikmah dari Bang Teguh nih kira-kira buat sahabat sekalian. Monggo. Oke, baik sobat-sobat Peci Kebangkol ya. Iya. Ya kita sama-sama semua belajar ya. Kita hidup pengen bahagia gitu kan. Nah kalau hidup pengen bahagia, pertama kita pegang agama lah ya. Kita taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian jangan tinggalkan sholat dimanapun kita berada ya. Kita punya hobi boleh gitu ya. Apapun hobinya ya, jangan sampai pertama kita tinggalkan sholat kita ya.
itu bukti kita seorang hamba gitu. Kemudian untuk kawan-kawan pendaki ya, terutama ya, safety first ya. Yang pertama tingkat keamanan ini harus benar-benar ditingkatkan gitu ya. Jangan sampai kita kecelakaan di gunung dan sebagainya ya. Terus yang paling penting buat semua kita ini ya, kita jaga ukhuwah kita semua ya. Kita Islam jangan dikotak-kotakan ya, semua kita sama gitu ya. Muslim ini satu, terikat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saudara semua ya. Bahkan ya, kalau hablum minan nas ya, manusia ini semua kita saudara kan. Saudara apa? Satu negara kan gitu ya. Terus saudara setanah air gitu. Kemudian kalau seluruh dunia ya, kita sama-sama hamba Allah semua gitu ya. Jadi salam damai gitu ya. Salam damai, salam lestari ya. Lestari, betul. Oke, terima kasih kepada Bang Teguh atas obrolannya ya, silaturahimnya di Peci Kembang Gold TV. Kita tunggu teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan bareng sama-sama mendaki bersama komunitas pendaki Muslim Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.